Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berpuasa berpuasa dan sekaligus menambah ilmu pengetahuan kita, yaitu masalah finansial. Jadi puasa bukan lagi penghalang buat kita untuk menambah ilmu pengetahuan terutama tentang finansial. Jadi kita sangat bersyukur untuk bisa hadir di acara Nida Academy ini. Salawat serta salamnya marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita umatnya mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai acara inti yang nanti akan kita menambah ilmu pengetahuan dengan salah satu pemateri yang luar biasa dengan Kak Musin, akan ada sambutan dari Ketua Kaprodi, Kepala Program Kaprodi kita di Ekonomi Syariah di STNI Dal Adabi, yaitu kepada yang kami hormati Bapak Lutfi Ranta Prasaja, kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Bahtiar atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala washabihi asma'in amma ba'du. Salam sehat sejahtera bagi kita semua yang pada kesempatan sore ini sudah hadir dalam acara ini. Yang terhormat Ketua STN Nida Al-Adabi Bapak Dr. Andes Haji Rahmat Rosad SI yang selama ini sudah membersamai kita di forum ini. Kemudian narasumber Kak Muhsin Hasibuan LCMA ya, yang sudah hadir juga bersama kita, alhamdulillah. Para dosen dan staf pengajar yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, para pelajar dan mahasiswa, baik yang berasal dari NIDA sendiri maupun dari kampus lain. Sore ini kita akan mengikuti webinar Ngabuburit Barang Expert seri keempat ya, yang merupakan seri terakhir dari rangkaian webinar tentang membangun generasi Z merdeka finansial. Setelah ini masih ada seri berikutnya, temanya tapi sudah berbeda ya. Nanti akan disampaikan oleh host ya, supaya teman-teman juga bisa mengikuti. Adapun untuk kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya Prodi Ekonomi Syariah berkolaborasi dengan NIDA Academy sebagai kontribusi dalam mendukung literasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat, khususnya para anak muda generasi Z ya, sebagai generasi penerus kemajuan bangsa. Diharapkan melalui literasi ekonomi dan keuangan syariah ini, para generasi Z di masa yang akan datang bisa menjadi pendorong kebangkitan peradaban Islam ya, di mana perannya dalam sektor ekonomi semakin meningkat. Apalagi masa Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Di sesi terdahulu teman-teman Gen Z secara tidak langsung sebenarnya sudah belajar tentang ekonomi dan keuangan syariah. Di sesi pertama kita bicara tentang perencanaan keuangan melalui webinar yang disampaikan oleh Kak Medi ya, yang esensinya adalah pengelolaan tabungan yang baik dan perilaku non-konsumtif yang mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Di sini teman-teman diajak mempraktekkan disiplin diri sendiri sesuai dengan syariat, sehingga dapat menghindarkan diri dari konsumerisme yang melenakan. Kemudian di sesi 2 oleh Kak Ardi, teman-teman diajak untuk mengenal bagaimana meningkatkan nilai pendapatan kita atau mendapatkan penghasilan tambahan secara pasif melalui instrumen investasi yang dikelola oleh pihak lain ya, seperti bank, manajer investasi, sekuritas, saham, dan lain-lain. Lalu di sesi 3 oleh Teh Dede, teman-teman belajar bagaimana cara memulai, merawat, dan mengembangkan bisnis sebagai upaya aktif menciptakan lapangan kerja dan mendapatkan penghasilan yang dilakukan secara halal untuk mendapatkan keberkahan. Dan kali ini di sesi 4, Kak Musin akan menyampaikan materi yang menurut saya adalah bisa dikatakan inti dari ekonomi Islam. Ekonomi yang peduli sesama, ekonomi yang mengentaskan kesenjangan, ekonomi yang penuh dengan kemaslahatan sesuai dengan maqasid al-syariah.
tentang bagaimana redistribusi kekayaan melalui sedekah atau secara lengkap melalui mekanisme ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang justru bisa membuat kita semakin kaya. Oleh karena itu, tanpa menunda lagi, mari kita simak bersama paparan selanjutnya dari Kak Muksin. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Lutfi Ranta Prasaja selaku Kaprodi Ekonomi Syariah di STIN Al-Adabi. Dan kita lanjut ke acara intinya, acara yang kita tunggu-tunggu merupakan sesi terakhir dari rangkaian webinar Membangun Generasi Z Merdeka Finansial. Merdeka Finansial tidak melulu bagaimana cara kita mengatur keuangan, tapi juga kita mengeluarkan pengeluaran untuk mendapatkan keberkahan dan kemuliaan yang lebih melalui jalur-jalur yang tidak kita ekspektasikan. Yang bersama kita akan ngobrol langsung dengan Kakak Muhsin Hasibuan LCMA. Beliau merupakan lulusan Universitas Al-Azhar Kairo dengan jurusan Syariah Islamiyah, dan beliau juga merupakan dai ekonomi syariah. Jadi benar-benar sangat spesifik nih teman-teman, beliau ini tentang ekonomi syariahnya, jadi jangan ragu untuk bertanya langsung kepada beliau. Dan beliau juga merupakan pembina Yayasan Takwin Ummatul Quran, dan beliau juga merupakan pimpinan Ma'had Al-Quran Al-Iman, dan juga dosen ekonomi syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam di Al-Adabi. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar langsung tentang ekonomi syariah, tentang semua hal-hal yang berbau finansial yang berhubungan dengan syariah Islam, bisa langsung menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Nida Al-Adabi, dan nanti kita bisa belajar langsung dengan pakar yang sudah berkecimpung lama di dunia ekonomi syariah, yaitu Kak Muhsin Hasibuan. Tidak menunggu lama-lama, yuk kita langsung ngobrol dengan Kak Muhsin Hasibuan LCMA. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Terima kasih, Kak. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tibtum wa taba mas'akum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma istakhdimna wa la tastabdilna. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nidail Adab, juga yang saya hormati Bapak Ketua Prodi Ekonomi Syariah Nidail Adab, juga yang saya hormati Bapak dan Ibu para dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nidaul Adab, juga yang saya hormati Kak Moderator khusus ya, dan juga peserta Zoom meeting di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di sisi-sisi Allah masih memberikan kita menikmati hidangan istimewa bulan Ramadan. Ada kesempatan yang sangat luar biasa, kita bersama-sama bermuajahah walaupun lewat link Zoom ini. Mudah-mudahan Allah menatap kita dengan tatapan keridhoannya bersama-sama di link ini, agar Allah terus mencurahkan keberkahan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah ke baginda Rasulullah Muhammad SAW, Imamul Muttaqin, dan suri teladan buat kita semua. Rasulullah SAW Allah hadirkan kepada kita seperti ingin menyampaikan pesan yang luar biasa, bahwa apapun profesi kita, kita tatap, kita lihat Rasulullah SAW, beliau betul-betul paripurna dalam bentuk apapun, dalam profesi apapun.
Beliau berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang di sekitar beliau. Rasulullah SAW luar biasa, betul-betul menjadi contoh yang paripurna. Bagaimana setiap orang yang berinteraksi dengan beliau pengen lagi berinteraksi terus. Ya. Satu kali berinteraksi dengan Rasul, mereka ingin lagi berinteraksi dengan Rasul. Mereka cari itu Rasulullah SAW. Nah, itulah bagaimana Rasulullah SAW memiliki seni berkomunikasi, berinteraksi, dan bermuamalah dengan orang-orang di sekitar beliau. Alhamdulillah, rangkaian yang sudah sangat panjang sekali, apa yang sudah kita lewati di seminar membangun generasi Z Merdeka Finansial. Sebelumnya kita bersama Saku Aman bikin happy bersama Kak Medi, juga berinvestasi dari remaja bersama Kak Ardi, yang terakhir kemarin itu bersama Kak Siti Rodiah yang muda berbisnis. Ini Masya Allah luar biasa ilmu yang tidak sedikit ilmu yang langsung disampaikan oleh pakarnya masing-masing. Saya merasa rugi kalau misalkan saya tidak bisa join di beberapa pertemuan-pertemuan, tapi alhamdulillah ada beberapa pertemuan yang saya sangat mengambil manfaat. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan menilik bagaimana ekonomi Islam, bagaimana Islam berbicara tentang ekonomi. Kalau mungkin di hari sebelum-sebelumnya kita berbicara bagaimana kita menjadi orang-orang yang intinya bukan orang yang miskin secara finansial. Bagaimana kekayaan itu kita ambil dan kita bisa rengkuh. Dan memang itu bukan satu hal yang aib bagi seorang muslim untuk merengkuh, merangkul, mengambil semua kesempatan untuk memperbanyak harta kekayaan kita. Nah, bagaimana bukankah kita lihat misalkan pada teori pada materi terkait dengan yang disampaikan Kak Medi Ferdiansah Saku Aman bikin happy, itu bagaimana solusi yang diberikan oleh Islam untuk kita, untuk anak muda khususnya bisa memanajemen keuangannya, lalu kemudian bagaimana dari sudah dini, dari sudah remaja kita dituntun untuk berinvestasi. Bukan itu juga bagian daripada bagaimana Islam memanajemen keuangan kita, bagaimana, dan intinya kita ingin menjadi kaya. Lalu kemudian sebelumnya terakhir kita diminta diarahkan, dituntun untuk menjadi orang-orang yang produktif, berkarya. Itu kan semua dalam ruang lingkup bagaimana kita harus menguasai dunia ini. Bukankah dari sini kita bisa ambil bagaimana kita sebagai seorang muslim itu dituntut menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat secara ekonomi, tidak melulu menjadi orang yang secara finansial, secara ekonomi di bawah. Ada mindset yang sudah betul-betul menyatu pada peradaban umat manusia saat ini, bahwa umat Islam berada pada kondisi ekonomi di bawah. Kalau kita berbicara tentang Islam, di sana ada kemiskinan, di sana ada kebodohan, tetapi sesungguhnya dari materi-materi yang lalu kita menemukan bahwa Islam itu meminta kita untuk menjadi kaya. Tapi ini yang perlu kita ingat, perlu kita ketahui, bahwa kayanya kita dan kayanya orang yang kafir, orang yang tidak beriman, sangat-sangat jauh berbeda. Kayanya kita dengan kayanya orang-orang kafir, orang-orang materialistik, sangat berbeda. Lawang memang didasari kita itu sudah untuk menguasai dunianya itu sudah berbeda. Mereka itu memang dilahirkan untuk menjadi orang-orang yang materialistik. Maka ketika berbicara tentang materialistik, mereka akan merengkuh apapun, mereka akan menguasai apapun yang akan mereka kuasai. Intinya mereka menguasai dunia ini dalam koridor, saya bisa katakan rakus. Nah, tapi kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, diminta untuk menjadi
orang-orang yang menguasai dunia ini tapi dilandasi dengan al-iman. Baik, ini sekedar uh, hanya mukaddimah saja, Bapak Ibu. Uh, maka pada tema kita kali ini kita akan berbicara tentang sedekah. Sedekah di mana sedekah menjadi syariat. Bagaimana Allah memanajemen harta. Ini bagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagian bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dalam memanajemen apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk kepemilikan harta. Bukankah ketika Allah mensyariatkan tadi seperti yang apa disampaikan oleh Pak Ketua Prodi, bahwa di sana syariat ada zakat, infak, sodakoh, sungguh sebagaimana yang Allah sampaikan, likaila takuna dulatan bainal aghnia. Mau tidak mau dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala agar harta-harta kekayaan itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Likaila takuna dulatan bainal aghnia. Agar harta kekayaan itu, coba kita lihat bagaimana ideologi kapitalis, ideologi komunis berbicara tentang harta. Harta itu selalu saja berputar di antara orang-orang kaya tanpa ada driver untuk menuntun mereka, memaksa mereka agar mau tidak mau memikirkan orang-orang yang di sekitarnya. Itulah indahnya syariat Islam, teman-teman semua, bahwa Islam ini kita didirect, kita diarahkan, kita dituntun mau tidak mau harus peduli. Nah, ini yang akan kita lihat. Ada apa dengan sedekah? Ada apa dengan syariat sedekah yang mau tidak mau Allah meminta kita untuk berbagi dengan orang lain. Di sana itu ada jiswab, zakat, infak, sodakoh. Zakat itu adalah satu hal yang wajib bagi kita. Nah, ini betul-betul bagaimana Allah meminta kita secara wajib. Tapi di sana juga ada hal-hal yang tatawuan. Tatawuan itu maksudnya tidak ada paksaan, tapi di sisi lain Allah memberikan ganjaran yang luar biasa. Ketika kita lakukan, Allah berikan ganjaran kepada kita semua. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya terlalu tegang ya. Tarik nafas. Ya. Nah, bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata jika teman-teman semua mencoba meluangkan waktu sedikit bertadabbur, bertafakur pada ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, saya coba di kita akan menemukan bahwa Al-Quran sesungguhnya meminta kita mau tidak mau menjadikan sedekah itu menjadi lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup. Al-Quran ngajarin kita untuk jadikan sodakoh sebagai gaya hidup. Yang ini tidak akan kita temukan di konsep-konsep ideologi-ideologi atau ajaran-ajaran atau syariat-syariat selain Islam. Dengan langsung Al-Quran berbicara, meminta kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai menjadikan sodakoh sebagai lifestyle kita. Lifestyle itu gaya hidup. Gaya hidup itu gini, kalau misalkan kita nggak melakukannya, kita nggak bisa nyaman. Itu kan gaya hidup. Itulah canggihnya. Coba kita lihat bagaimana marketing yang misalkan produk-produknya orang-orang yang non-Muslim, bahkan orang-orang Yahudi, bagaimana produk-produk itu sebenarnya produk-produk yang simple, produk-produk harian,
Tapi karena mereka melakukan riset yang sangat luar biasa, hingganya produk itu menjadi gaya hidup kita. Hingga kalau kita tidak ngambil itu kayak ada yang kurang gitu. Nah, kalau misalkan dicontoh minum apa air mineral, aqua masuk pada level menjadikan aqua itu sebagai minuman gaya hidup. Nah, inilah ketika kita tidak minum air mineral tanpa aqua misalkan ada yang kurang. Begitu juga sedekah. Al-Quran mengajari kita, Al-Quran meminta kita, Al-Quran menuntun kita agar menjadikan sedekah itu gaya hidup. Coba, luar biasa. Al-Quran itu minta kita untuk menjadikan sedekah gaya hidup. Artinya apa? Memberi itu gaya hidup. Wah, mantap, mantap sekali. Artinya Al-Quran itu menuntun kita untuk tidak menjadi orang yang kalau bahasa Arabnya ainiyah. Ainiyah itu individualis, masa bodoh dengan orang lain dalam masalah harta. Maka coba kita lihat di lembaran pertama Al-Quran, teman-teman, kalau sedikit meluangkan waktunya untuk bertafakur, untuk bertadabbur, awal-awal kita membuka Al-Quran, kita itu sudah menemukan bahwa orang beriman itu memiliki lifestyle dua hal. Coba kita lihat. Alif Lam Mim itu kan awal suratul Baqarah ya, awal Al-Quran, suratul Fatihah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Allah berbicara tentang keutamaan Al-Quran. Setelah itu baru berbicara tentang orang-orang yang muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya salam. Itu luar biasa. Di awal Al-Quran itu loh, belum panjang lebar berbicara tentang syariat-syariat yang lain. Itu masalah tertib suaranya ya Pak ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, belum tidak berbicara tentang urutan turunnya, tapi tertib letaknya ya. Bagaimana Al-Quran sudah bicara bagaimana seorang mukmin lifestyle-nya itu bersedekah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman itu wa yuqimuna shalah. Mereka itu salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Menafkahkan. Infak. Infak itu masuk pada sedekah. Nah, di ayat ini ada yang menarik bahwa yang dimaksud infak itu adalah harta, bukan infak yang lain, bukan menafkahkan batiniah, tidak. Tapi spesifik, jelas Allah mengatakan alladzina wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu udah sangat cukup sekali lah bagi kita. Kalau ingin mencari bagaimana Al-Quran berbicara meminta kita untuk menjadikan sedekah itu lifestyle. Ada banyak sekali. Nah, tapi cukuplah ini. Kalau kita lihat lagi, Masya Allah luar biasa nanti. Baik, nah, ini lagi ada beda lagi pembahasannya secara spesifiknya. Ini lagi ada dan ternyata hadis Rasulullah SAW juga meminta kita menjadikan, mendorong, memotivasi kita menjadikan sodakoh itu lifestyle dengan tegas dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mana qasat sodakotun min malin. Sedekah tidak mengurangi harta. Masuk nggak ke logika kita seperti ini? Kita ngasih, kita lemparin harta, kita buang harta, kita ngasih harta kita. Tapi kata Rasul, mana qasat sodakotun min mal. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Ya Allah, jelas inilah konsep cara berpikir yang nanti akan coba kita kembangkan. Mana qasat sodakotun min mal. Nah, ada motivasi lain lagi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita terkait dengan sedekah. As-sedekatu burhanun. Ya, seiring, sejalan, searah dengan apa yang disampaikan dengan Al-Quran tadi. Ada erat kaitannya bahwa sedekah itu dengan keimanan. Nah, ini kalau bicara bulan Ramadan, teman-teman, ini bicara syariat yang kita diminta dengan melihatnya itu kacamata keimanan. Begitu juga sedekah. As-sedekah itu burhanun, artinya apa?
sedekah itu menjadi salah satu bukti keimanan kita. Sedekah itu menjadi sebuah bukti keimanan kita. Kalau ada orang nih, misalkan ya teman-teman, ada orang yang suka bersedekah, suka memberikan berbagi kepada orang lain, pastikan bahwa di sana ada keimanan. Tetapi jika misalkan ada orang yang tidak mau berbagi, sulit berbagi, numpuk-numpuk harta, ada permasalahan keimanan di sana. Karakter iman itu salah satunya apa? Memberi sedekah. Baik. Masya Allah, kalau betul-betul ini menjadi lifestyle kita ya. Bukankah coba kita lihat ya, sejarah kita dulu, di masa Khulafaur Rasyidin, di masa Umayyah, Abbasiyah, sampai di Fatimiyah, bagaimana jiswab umumnya, sodakoh itu khususnya menjadi lifestyle, dan Masya Allah, dan yang paling sangat menarik kita lihat dalam buku-buku sejarah itu, masanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, kita melihat bagaimana, Masya Allah, rentang kawasan yang dikuasai umat Islam, sulit kita menemukan orang-orang yang miskin secara finansial. Bahkan bukan hanya manusianya, bahkan hewan-hewan, binatang-binatang pun merasakan kesejahteraan ketika masyarakatnya itu memiliki lifestyle memberi, bersedekah. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu coba kita lihat. Itulah konsep sedekah yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka akan coba kita temukan, coba kita akan merenung kembali apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya sedekah itu. Apa bedanya dengan zakat, apa bedanya dengan wakaf, apa bedanya dengan infak. Nah, maka infak itu adalah bahasa yang lebih umum, teman-teman, Bapak Ibu. Infak, ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu, nafkah wajib itu apa yang harus kita berikan kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi. Sementara infak sunnah itu termasuk dalamnya itu adalah sedekah. Sementara zakat itu adalah hak atau apa, sesuatu yang harus kita berikan dengan syarat-syarat tertentu, wajib kita berikan. Sementara wakaf pemberian yang dia terus-menerus tidak habis. Ya. Maka sedekah itu adalah kebaikan apapun, baik harta atau bukan, di luar zakat, yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain dengan ikhlas. Kita kasih ke orang lain dengan ikhlas. Nah, itu sedekah. Apapun yang kita berikan kepada orang lain, kebaikan, dan itu milik kita, dengan ikhlas. Termasuk di sana barang ataupun non barang. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan itu adalah sodakoh. Nah, jelas bagaimana kita diminta untuk bersedekah di dalam Al-Quran maupun di dalam tuntunan Rasulullah SAW. Ada hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Barat, melakukan riset
melakukan penelitian ilmiah terkait dengan sedekah. Ada 5 poin sebenarnya yang mereka lakukan riset itu, tetapi saya di sini membuat 2 dari hasil riset mereka terkait dengan sedekah. Yang pertama, bagaimana sedekah membuat tambah kaya. Gimana ceritanya sedekah itu bisa membuat tambah kaya? Orang kita ngasih, kok kita malah tambah kaya gitu. Nah, ada satu LSM, SCCBS, Social Capital Community Benchmark Survey, melakukan survei pada 30 orang responden. Nah, ini di Amerika Serikat, pada orang yang suka bersedekah. Ternyata mereka temukan orang yang bersedekah, suka bersedekah, lifestyle mereka itu sedekah, ternyata penghasilannya lebih tinggi. Ternyata dibanding dengan orang-orang yang suka menahan hartanya, dibanding mereka yang tidak suka bersedekah. Menarik, dari 30.000 orang responden itu, ada orang-orang yang suka memberi, suka bersedekah. Dengan sedekah itu memiliki implikasi penghasilannya semakin tinggi dibanding orang yang tidak suka bersedekah. Penghasilannya tidak naik-naik, hanya seperti itu saja. Juga bagaimana sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Southampton di Inggris, dilakukan oleh Hamir Cotton dan Plosophilus, bahwa sedekah itu ternyata mampu meningkatkan produktivitas. Coba kita lihat di hasil penelitian mereka, bahwa karyawan yang aktif dalam charity, amal-amal charity, memiliki peningkatan produktivitas sebesar 13%. Sementara orang-orang atau karyawan yang tidak aktif dalam charity, amal-amal kebaikan, produktivitasnya sangat-sangat rendah. Ini implikasi sedekah itu. Bagaimana tidak? Coba kita lihat pada tadi, sedekah membuat kaya. Sedekah membuat kaya. Ya, orang kalau bersedekah, dia itu akan ada satu hal yang ia rasakan. Bagaimana dengan sedekah itu dia termotivasi. Yang pertama, hadirnya kebahagiaan, hadirnya rasa bahagia ketika memberikan kepuasan pada orang lain. Dia memiliki kepuasan tersendiri pada apa yang telah ia lakukan. Nah, ketika ia sudah merasakan itu sebuah kepuasan, dia merasakan itu sebuah candu, maka apa yang ia lakukan? Oh, saya harus banyak melakukan produktivitas agar penghasilan saya semakin tinggi. Ketika penghasilan saya semakin tinggi, maka saya akan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain. Di saat itu kepuasannya semakin bertambah, itulah candu itu. Sejalan. Saya menarik itu ketika di dalam Al-Quran itu ada kisah. Teman-teman mungkin tahu kisahnya Musa alaihissalam
ketika dia ini terusir dari Mesir karena ia mendapatkan ancaman akan dibunuh oleh Firaun karena ia membunuh tanpa sengaja orang sukunya Firaun. Ia berangkat, ia mendapatkan informasi bahwa ia akan diburu oleh Firaun. Dengan rasa ketakutan, maka ia melangkahkan kaki ke arah yang ia tidak tahu tujuannya kemana. Nggak bawa apa-apa, bajunya hanya itu, nggak membawa bekal, tujuan juga nggak jelas. Tapi ketika dia sampai pada satu daerah yang bernama Madian, ia menemukan sekelompok orang yang sibuk untuk mengambil air hewan ternaknya. Laki-laki yang sangat banyak. Di antara para kerumunan orang laki-laki itu ada dua orang perempuan. Ada dua orang perempuan ini yang mereka itu mojok. Dan ketika mereka mojok, ada penasaran pada Musa alaihissalam, maka dengan cekatan, dengan uh, refleks, ia meminta bertanya kepada dua orang ini, apa yang terjadi dengan kalian? Kata dua orang perempuan ini, kami tidak akan mengambil air untuk hewan ternak kami sebelum orang-orang yang ada di sini laki-laki ini semua selesai. Selesai dulu mereka, baru saya atau kami akan mengambil air untuk hewan ternak kami. Maka Musa di situ coba dengan segala keikhlasannya membantu dua orang ini. Ini akan kita lihat bagaimana nanti efek dari apa yang diberikan oleh Musa alaihissalam tanpa mengharapkan apapun. Nah, ini bagaimana kita harus bersedekah, harus yang kita munculkan itu adalah keikhlasan. Musa, dia orang yang membutuhkan tempat untuk ia berteduh dari perjalanan yang sangat panjang, lalu kemudian dia butuh makan karena sesungguhnya perjalanan yang ia tempuh itu perjalanan yang tidak singkat. Dia butuh pakaian yang sesungguhnya yang ia pakai itu harus diganti karena berhari-hari berbulan-bulan belum pernah diganti. Tetapi di saat kondisi ia membutuhkan, ia membantu orang tanpa mengharapkan imbalan apapun dengan penuh keikhlasan, maka Allah punya cara sendiri untuk membalas keikhlasannya. Coba. Apa yang didapatkan oleh Musa ketika ia memberi, bersedekah dengan apa yang ia punya? Ini luar biasa balasan yang Allah berikan kepada Musa. Yang pertama, Allah berikan ia tempat tinggal yang ia sesungguhnya butuh, tapi ia tidak pernah minta balasan dari apa yang ia berikan untuk diberikan tempat tinggal. Diberikan tempat tinggal di saat dia berkelana tanpa tempat tinggal. Yang kedua, dia diberikan istri dari anak seorang tokoh yang luar biasa. Yang ketiga, dia diberikan pekerjaan oleh mertuanya. Dan nanti yang paling tinggi itu adalah dia mendapatkan kenabian. Keikhlasan yang berawal dari sebuah sedekah yang betul-betul ikhlas, bagaimana ia mendapatkan hal yang sangat banyak sekali. Ini relevan sesungguhnya dengan apa yang tadi dilakukan penelitian oleh orang-orang Amerika di LSMS CCBS tadi. Bagaimana memberi dengan syarat keikhlasan, ya akan mendapatkan nilai yang sangat luar biasa tinggi di balik apa yang telah kita berikan. Nah, lalu kemudian coba kita lihat. Ya sejalan juga dengan tadi ketika orang yang suka memberi.
orang menjadikan lifestyle-nya itu berbagi, ya pasti etos kerjanya tinggi, Pak. Teman-teman semua. Pasti etos kerjanya itu luar biasa tinggi. Nggak mungkin orang yang sudah mendapatkan candu bersedekah, orang yang sudah mendapatkan candu untuk memberi, lalu kemudian satu saat ia berniat untuk memberi tapi tidak ada yang ia beri, maka dengan itu ia akan meningkatkan etos kerjanya, Pak. Ketika semakin etos kerjanya tinggi, produktivitasnya tinggi, maka ia akan mendapatkan banyak hal yang akan nanti ia bagi kepada orang lain. Maka dengan seperti ini begitu jelas bagi kita betapa sedekah itu memiliki efek yang luar biasa pada karakter kita. Bukan hanya karakter kita, tetapi juga akan memberikan hal yang sangat positif pada sosial masyarakat kita. Menghilangkan sifat individualis, peduli pada orang lain. Jangankan kita berbicara tentang keutamaannya. Kalau sudah hal ini menjadi sebuah gaya hidupnya, maka fadilah keutamaannya itu, keutamaan sedekah itu akan tersampingkan tersendiri. Karena ia merasakan bahwa di sana itu ada suatu keistimewaan ketika ia memberi. Sudah menjadi candu. Bayang ya teman-teman kalau sudah punya candu. Nah, kadang-kadang kan ya kalau sebagian orang candunya ya banyak hal lah. Tetapi kebayang bagi kita ketika candunya itu memberi. Abdurrahman bin Auf, kebayang ya teman-teman, bapak-bapak semua, Abdurrahman bin Auf memberi itu udah candu baginya. Bahkan satu ketika ia berpikir untuk menjadi orang miskin. Ia menjadi orang miskin, ia kurma-kurmanya itu sengaja ia pada saat itu dia memiliki stok kurma yang sangat banyak. Tetapi kurma di waktu itu di pasaran kosong. Maka ia ingin menjualnya dengan harga murah. Tetapi qadarullah wa masya'a fa'ala, Abdurrahman bin Auf mendapatkan jodoh dalam jual belinya itu dengan meminta harga yang tinggi, di mana ada kesempatan yang luar biasa ia menjual kurmanya, tapi ia menginginkan itu untuk dijual murah, tapi qadar agar apa? Agar ia jatuh miskin, karena dalam pikirannya ketika itu kelak di akhirat bagaimana ia akan mempertanggungjawabkan harta-hartanya, maka muncul dalam pikiran Abdurrahman bin Auf, saya menjadi orang miskin saja. Tapi ternyata begitulah Allah yang yabsutur rizqa liman yasha. Allah itu yang mencurahkan rizki kepada hamba-hambanya sesuka Allah. Abdurrahman bin Auf tidak Allah izinkan untuk menjadi orang miskin. Coba juga kita lihat bagaimana sahabat-sahabat yang lain. Ya, Abu Bakar, Utsman, Masya Allah. Utsman, kebayang kita kan, bagaimana semua kaum muslimin tahu betul bahwa Utsman bin Affan sampai sekarang pun masih memiliki harta kekayaan hasil daripada wakaf yang ia berikan dulu. Memberi, Masya Allah. Dia berikan hartanya, tapi ternyata sampai sekarang hartanya itu pun masih memberikan sisa yang luar biasa dan memberikan manfaat pada orang lain. Maka konsep bersedekah itu betul. Apa kata Rasulullah tadi itu? Tidaklah berkurang harta kita itu dengan sedekah, jika itu dilakukan dengan ikhlas.
jika kita melakukannya itu dengan ikhlas. Kadang-kadang masalahnya itu eh, kita bersedekah untuk mengharapkan sesuatu hal balasan dari manusia itu. Itu yang tidak selayaknya. Cukuplah Allah yang maha membalas, yang membalas kebaikan kita itu. Kalau kita bergantung berharap pada manusia, itu terlalu menjatuhkan diri kita pada jurang kekecewaan. Karena ya kalau kita taruh harapan kita kepada manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Tapi kita saat harapan kita itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, maka Allah punya cara tersendiri untuk membalas keikhlasan yang kita lakukan. Baik, mungkin sampai di sini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Kak Moderator. Ya, terima kasih Kak Muhsin atas materinya yang sangat amat luar biasa. Bagaimana sedekah itu impact enggak hanya untuk orang lain, tapi juga ke diri sendiri, bahkan pengaruhnya ke jenjang karir, bahkan ke dunia bisnisnya akan berkembang seperti apa, itu juga ada pengaruhnya terhadap sedekah. Nah, akan ada pertanyaan, ini selanjutnya akan ada sesi Q&A, question and answer dari teman-teman. Yang ingin bertanya silakan bisa chat di chat Zoom. Nanti akan saya ajukan pertanyaannya ke Kak Muhsin langsung. Baik, pertanyaan pertama, izin bertanya dari Kak Ahmad Mualim, yaitu dalam sedekah atau infak yang diutamakan untuk menerima itu siapa dulu ya Kak ya? Silakan Kak Muhsin untuk menjawab. Baik. Di dalam sedekah ini kita bicara tentang sedekah ya, teman. Siapa tadi yang bertanya? Ahmad atau Mualim, Kak Mualim atau Kak Ahmad. Siapa yang harus kita dahulukan dalam bersedekah? Yang pertama sekali di dalam kita akan menemukan itu jawabannya dalam Al-Quran, bahwa orang yang pertama kita infakkan harta kita adalah orang tua kita. Itu yang paling utama. Yang paling utama sekali kita bersedekah orang tua kita. Lalu kemudian orang-orang terdekat secara kerabat kita. Jangan kita melupakan orang tua kita dalam bersedekah, ya, berinfak. Walaupun itu bagian daripada nafkah wajib kita, orang tua kita, lalu kemudian orang-orang terdekat secara kekerabatan. Nah, itu runtutan, rentetan dalam bersedekah. Keluarga terdekat kita lebih dulu. Keluarga terdekat kita lebih dahulu dalam bersedekah. Seperti itu, Kak Oke. Bakhtiar. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Didit. Apa sih pengalaman yang paling berkesan dari Kak Muhsin tentang bersedekah? Adakah pengalaman unik secara pribadi terkait ketika telah bersedekah nih? Silakan Kak Muhsin. Oh iya. Ini dari Kak Didit. Kak Didit, saya itu pernah, ini mungkin agak sedikit bercanda. Dulu pas waktu saya muda-mudanya, masih anak muda, sebelum nikah, lagi semangat-semangatnya nih ceritanya nih. Saya itu pernah punya mimpi kalau saya harus banyak anak. Tapi qadarullah, Allah masih menitipkan, ya, belum mencapai target. Tetapi qadarullah, saya harus
memikirkan orang sebanyak 30 anak tiap hari saya pikirkan. 30 anak. Dan saya punya usaha yang kecil-kecilan. Dan dari situ bisa menghidupi mereka, alhamdulillah. Dan Masya Allah, sering saya dalam kondisi uh, tidak dalam sedang punya untuk kebutuhan mereka, tetapi Allah memberikan jalannya tersendiri untuk menghadirkan itu gitu, memberikan apa yang mereka harus miliki gitu. Ternyata ketika kita punya azam untuk harus berbagi kepada orang lain, ya, dan itu kita berikhtiar untuk hal itu, terus berikhtiar, di samping itu kita memiliki rasa kepuasan tersendiri melihat orang-orang yang kita kita ayomi, ada rasa kepuasan ketika mereka mendapatkan apa yang kita berikan. Kepuasannya luar biasa. Apalagi ketika mereka sudah berhasil dengan apa yang kita berikan. Kepuasannya luar biasa. Dan selalu saja yakinlah dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bagaimana keikhlasan Musa, Allah punya cara sendiri untuk mengganti keikhlasannya itu dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Saya selama ini tidak berpikir, ya Bapak Ibu, saya tidak berpikir untuk umroh. Orang saya tidak kaya, orang saya hanya biasa-biasa saja, tetapi selalu saja, alhamdulillah, setahun bisa 2 kali umroh untuk hal itu. 2 kali setahun bisa alhamdulillah umroh, dan itu saya tidak pernah mengeluarkan dompet saya. Pernah satu ketika saya diminta untuk berangkat umroh. Saldo saya nggak ada, uang cash saya nggak ada, tapi saya bisa pulang membawa duit. Seperti itu. Dan itu yang menarik ketika saya kadang-kadang berpikir gini. Dan itu sering terjadi ketika saya merenung, ya Allah, kayaknya saya kangen ziarah sama Rasul nih. Kangen banget pengen ziarah ke makamnya Rasul. Sering saya rasakan tidak lama setelah itu ada ajakan untuk umroh. Dan itu saya bilang ke orang-orang terdekat saya, ya Allah, baru saja kemarin saya ceritakan pengen umroh, pengen ziarah, itu ada yang ngajakin umroh. Nah, itu luar biasa. Itu tidak sekali 2 kali. Tiba-tiba kepikiran pengen umroh, ada yang ngajakin. Ya, itu tidak berharap sih sebenarnya dengan pemberian orang, hanya cukuplah keridhaan Allah yang kita harapkan. Di balik itu semua ada fadilah-fadilah yang lain, itu terserah Allah lah. Seperti itu. Kak siapa tadi? Kak Didit. Iya, Didit. Kalau menarik sekali Ustadz ceritanya. Ini juga jadinya umroh setahun 2 kali. Umroh kan kalau dinominalkan bisa minimal tuh 20-an juta ya. 30. 30 bahkan ya. Ustadz bisa Normal. ngelakuin itu 2 kali dalam setahun, itu luar biasa banget dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Alhamdulillah. Dan pertanyaan selanjutnya, izin bertanya dari Kak Nurmita. Sedekah haruslah karena Allah agar ikhlas. Bagaimana jika seseorang bersedekah karena mengharapkan sesuatu, misal kesehatan, kelancaran urusan, rezeki, apakah hal tersebut masih disebut ikhlas? Silakan jawabannya Ustadz. Ya, yang ini berbicara tentang ikhlas. Kalau berharapnya itu kepada Allah, itu masih tetap ikhlas. Yang memberikan rezeki itu kan Allah, yang memberikan kesehatan itu Allah. Ya monggo, itu ikhlas. Kita bersedekah mengharap Allah menambah rezeki kita, monggo silakan. Yang nggak boleh itu
Kita bersedekah berharap orang balas ke kita, bantu kita gitu. Balikin kita duit itu enggak, milih kita di caleg gitu enggak. Tapi selama kita berharapnya ke Allah, Allah itu ya ngasih kesehatan. Ya Allah, bukankah kan ada ashabul ghor, orang-orang yang dalam gua itu, mereka itu tertutupi pintu gua dan mereka bertawassul dengan amal soleh mereka, salah satunya bersedekah kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, dan itu ya kan mereka mintanya kepada Allah agar dibalas kebaikan mereka itu, bukan kepada orang yang mereka berikan kebaikan itu. Tetapi ya itu ikhlas. Kalau kita bersedekah agar saya disehatkan, itu juga ada hadisnya. Bersedekah itu buat kita terlindungi dari penyakit, buat kita sehat. Bersedekah itu membuat kita uh, jadi kaya. Bersedekah itu buat kita, Allah menambahkan rezeki kita. Bersedekah itu buat anak-anak kita sukses. Kalau berharap itu ke Allah nggak apa-apa, itu ikhlas gitu. Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya kalaupun kita nggak minta pun sama Allah sudah dijabanin Ya, nih. Orang benar. bersedekah pun pasti rezeki akan Ya. dilancarkan. Tapi Kalau kalau pahala niatnya pun dia seperti itu nggak jadi masalah, itu tidak ikhlas masalah ya aja. Ustadz ya. Baik, itu Kak Nurmita atas jawabannya dari pertanyaannya. Dan pertanyaan selanjutnya, ini menarik. Jadi dari Kak Amaratun Solihat, izin bertanya nih Ustadz, teman saya adalah orang yang selalu menolong saya ketika saya sedang susah. Sedangkan di saat yang bersamaan, ada saudara saya yang kurang mampu. Dan ketika kita punya rezeki lebih, yang diutamakan bersedekah yang mana dulu ya Ustadz? Artinya ada teman yang suka bantu kita gitu ya. Betul. Dikala kita sedang kesulitan, tapi di sisi Ya, lain ada saudara kita yang juga sedang berkekurangan nih. Jadi ya, sedekahnya yang diutamakan yang mana dulu, Ustaz? ya. Eh, artinya ada juga hadis Rasulullah SAW, malam yashkurin nas la yashkurullah. Orang yang tidak bisa mengaktualisasikan rasa syukurnya kepada manusia, itu bukan termasuk orang yang bagian orang yang bersyukur. Artinya ya kadangkala di satu sisi ya pada dasarnya sih memang di dalam Al-Quran itu jelas bahwa kita harus mendahulukan orang-orang saudara-saudara terdekat kita dalam bersedekah. Ya itu secara, tapi tadi ada saudara kita yang selama ini bantu kita. Di satu sisi saudara kita itu ya kurang perhatian sama kita gitu. Maka kita masuk dari yang tadi, Pak. Ada Al-Quran, ada hadis. Yang di hadis itu juga disebutkan malam yashkurin nas la yashkurillah. Kita masuk dari sisi situ. Bukan berarti kita tidak ingin bersedekah kepada saudara kita. Tetap prioritas itu ada. Tetapi kita juga ingin mengamalkan hadis yang lain gitu loh. Bahwa bagian daripada aktualisasi rasa terima kasih, rasa syukur kita, juga kita bantu dia saat dia membutuhkan. Toh waktu kita juga uh, lagi kesulitan, dia sering bantu kita gitu. Dalam arti kata kita tidak mengenyampingkan orang terdekat kita. Tetapi di sisi lain itu hadis tadi, malam yashkurin nas, la yashkurillah. Siapa yang tidak mengaktualisasikan rasa syukur terima kasihnya kepada orang, manusia, ya juga tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Seperti itu. Seperti itu, Kak Bakhtiar. Jadi kita bisa mendahulukan, mengutamakan yang orang sudah yang pernah menolong kita, tapi tidak menyampingkan saudara Ya, kita yang sudah benar, berkesusahan gitu ya Ustadz ya. Gitu. benar, benar. Kita tetap memperhatikan mungkin dengan cara tidak bersedekah, tapi dengan cara sedekah-sedekah yang lain, sedekah Support ya, ya, sport dan lain sebagainya, itu ya. juga menjadi salah satu Benar, cara benar, kita membantu Ustadz ya. benar, Pak Kak Bakhtiar. Terus kemudian pertanyaan dari Kak Yuda Chandra, Assalamualaikum, menyambung dari jawaban Ustadz, yang utama dalam sedekah adalah orang tua. Kemudian di surat lain, maaf, saya belum ingat surat dan ayatnya, infak yang utama itu adalah nafkah suami terhadap istrinya. Mohon tanggapan Ustadz tentang ini. Bagi yang kita yang belum menikah, mana yang harus kita dulukan dalam kondisi keuangan kita yang masih belum banyak? Oh iya.
Ini permasalahan antara istri dan orang tua nih. Iya, istri dan mertua. Nanti kalau udah menikah akan menemukan jawabannya sendiri. Tapi mungkin ya cobalah kita diskusi bareng-bareng. Eh, Kalau misalkan di mana itu nafkah yang harus dua-duanya wajib, dua-duanya wajib. Kalau bicara tentang wajib nafkahnya, orang tua itu wajib kita nafkahi, istri kita juga wajib kita nafkahi. Sama orang tua, anak, istri wajib kita nafkahi. Makanya jangan kasih zakat ke istri, ke anak dan orang tua. Juga ke anak yatim nggak boleh. Anak yatim, istri, orang tua, anak itu wajib kita nafkahi. Makanya nggak boleh kita kasih zakat. Orang-orang yang wajib kita nafkahi nggak boleh kita kasih zakat. Mana yang harus lebih dahulukan? Ya sama saja Pak, sama saja, nggak ada perbedaannya. Jangan dipilah-pilih. Kalau ada 50 ya bagaimana caranya 50 itu bisa makan semua dari yang wajib kita nafkahi. Jangan 50 itu ke orang tua 30, ke istri 10, ke anak 10 enggak. Tapi bagaimana caranya itu 50 bisa kebagian semua itu. Begitu. Jadi adil ya Ustadz ya. Iya. Sama-sama wajib itu. Wajib, betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Tengku Hibza. Nah, Izin bertanya Kakak, bagaimana cara yang bersedekah yang benar menurut ajaran Islam? Atau tambahan dari saya, bagaimana cara bersedekah yang benar menurut Islam dan adakah sedekah yang dilarang menurut ajaran Islam? Coba Ustadz gimana? Ibza ini mahasiswa yang lumayan dekat dengan saya. Ibza. Ibza, bagaimana bersedekah sesuai dengan Islam? Tentunya tadi ya, sesuai dengan definisinya itu, sedekah itu adalah kebaikan. Nggak boleh yang nggak baik. Lawan kebaikan apa? Di situ ada kemudaratan. Kemudaratan yang datang dari sedekah itu, atau kemudaratan yang datang ketika kita kasih, dia datang dari dia. Misalkan kita kasih duit. Duit itu kan baik pada dasarnya. Tapi kalau kita kasih dia duit, dia akan beli anggur merah, ya nggak boleh. Bisa. Apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang baik, baik dari segi datangnya sedekah itu, atau efek dari sedekah itu ke dia gitu. Maka untuk bersedekah kita juga harus bijak gitu. Yang kedua, yang bersedekah itu adalah hak milik kita, punya kita gitu. Punya kita. Jangan sedekahin punya orang. Bahaya tuh, Hibza. Ente sedekahin istri orang malah bahaya. Istri sendiri nggak boleh gitu. Apalagi istri. Ya. Terus yang terakhir, sedekah yang sesuai dengan Islam itu di sana harus ada keikhlasan. Keikhlasan itu artinya murni sepenuhnya itu karena Allah. Sepenuhnya karena Allah. Yang pertama hal-hal yang baik, yang kedua milik sendiri, yang ketiga itu adalah dilandaskan dengan keikhlasan. Keikhlasan. Betul-betul ikhlas. Nah, itu baru sedekah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, begitu kurang lebih Hibza. Berarti sedekah tuh nggak hanya ketika sedang melakukan proses sedekahnya, tapi bagaimana setelah sedekahnya juga itu baik ya Ustadz ya? Nah, Oh begitu, itu baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Abdul Latif. Izin bertanya Ustadz, apakah 8 asnaf golongan yang berhak menerima zakat itu juga harus bersedekah, diharuskan bersedekah? Silakan Ustadz. oh iya, asnaf yang 8. Artinya asnaf akan mereka berhak zakat tuh. Jadi ke dalam masalah zakat itu ada asnaf, ada mustahik. Asnaf itu penerima, mustahik yang ngasih. Sedekah itu tidak mesti harus kaya. Intinya begitu, seperti itu. Sedekah itu nggak mesti harus kaya. Bagaimana tadi kita menemukan ayat yang
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Saat sempit, saat lapang dia bersedekah. Itu nanti akan ketemukan ayat yang berbicara tentang cara kita shortcut masuk surga. Cara cepat kita masuk surga. Kan di awal ayat itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia itu yang menjadikan lifestyle-nya sedekah, baik ketika lapang, ketika sempit, lalu kemudian memaafkan manusia. Orang berbuat salah, orang lempar kita tapi kita maafkan. Luar sulit, itu namanya ihsan. Dan ini tiga golongan ini cara cepat masuk surga. Dan nanti satu lagi di plus itu ketika ia jatuh pada kemaksiatan, dia suka langsung beristighfar. Itu cara cepat masuk surga. Sedekah, mau lapang, mau sempit, sedekah, lifestyle. Mau dia asrab, mau dia mustahik, sedekah. Kan sedekah itu tadi gini, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Apapun itu kebaikannya. Bukan hanya harta, bukan hanya uang. Bukankah senyum kita kepada saudara kita itu sedekah? Bukankah kita bantu saudara kita itu sedekah? Bukankah kita ngilangin hal-hal yang membahayakan di jalan sedekah? So, we must menjadikan sedekah our lifestyle. Every time and everywhere. Seperti itu. Masya Allah. Apa itu dibermanfaat? Masya Allah. Jadi kita jadikan bersedekah itu sebagai lifestyle ya Ustadz ya. Nggak hanya sebagai tuntutan ibadah aja. Tapi juga kita bisa menerapkan itu sebagai lifestyle. Ya. Masya Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Masya Allah banyak banget yang antusias nih Ustadz. Ada yang ingin bertanya. Padahal dari Kak Abdillah Budimansyah, rezeki yang berkah itu lebih bermanfaat dibanding rezeki yang banyak. Ya. Yang tahu manfaat bersedekah, yang banyak yang tahu manfaat bersedekah, namun tak banyak dari kita yang sedekah, yang menjadikan sedekah. Contohnya Contohnya seperti apa itu, Ustadz? Oh iya, karena sedekah itu satu amalan yang luar biasa, maka setan itu nggak mau kita jatuh pada orang-orang yang sedekah. Contoh realnya gini, ada orang yang minta-minta tuh depan rumah kita. Padahal nggak banyak dia minta. Seberapapun yang ada di kantong kita, mau 500 perak, dia udah senang banget. Tetapi setan itu nggak mau kalau kita itu orang yang bersedekah. Bahkan akhirnya sakwa sangka, negatif thinking kita jauh lebih besar dari apa yang akan kita sedekahkan. Yang kita sedekahkan 500 rupiah, sementara sakwa sangka negatif thinking kita sudah luar biasa kemana-mana. Ini orang pemalas ini orang katanya minta sedekah mau buat pengajian, saya nggak yakin itu masalah dia. Wong kita sedekah diminta untuk sedekah doang, dan itu pun sedekah kita 500 perak, luar biasa godaan setannya. Godaan setannya itu negatif thinking kita jauh lebih besar daripada apa yang akan kita sedekahkan. Itu 500 rupiah atau 1000 toh yang ada di kantong kita, tapi sudah menggerutu dalam hati. Nanti saya kasih dibeliin rokok, nanti saya kasih dibelikan minuman, nanti saya kasih dikorupsi sama dia. Nah, itu mah masalah dia. Yang penting kita suka bersedekah gitu. Nggak akan ketika itu digunakan kepada hal yang ketika pun itu ya sibukkan, kita kan menilai seseorang itu dari apa yang jelas di mata kita ya Pak ya. Kalau akan kita lihat, ya kan bilang mau sedekah untuk pengajian misalkan. Ya dari situlah kita kasih sedekah. Nanti ketika ia berikan sedekah itu, memanfaatkan sedekah itu untuk yang lain-lain, monggo itu masalah dia sama Rob kita, sama Allah. Seperti itu Pak. Berarti saat kita bersedekah, misalkan uangnya tidak digunakan dengan benar, tidak disalurkan dengan benar, tapi kita tetap mendapatkan pahala dari sedekah itu kan Pak ya, berarti ya Ustadz ya. Gini, tapi kan kita harus tahu pasti dulu bahwa itu digunakan kepada yang baik. Dia dasarnya minta kita kan dengan ucapan dia bahwa dia butuh untuk makan istrinya, tapi kok dia gunakan untuk yang lain-lain.
kita pakainya apa yang ia minta ke kita alasannya. Itu setelah itu dikembalikan ke dia. Bukan bertentangan dengan apa yang tadi bersedekah itu kepada yang baik, tidak. Lalu kita sudah makainya apa yang dia sampaikan ke kita gitu loh Kak Bakhtiar. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Mahdi. Assalamualaikum, Ustadz ingin izin bertanya. Menurut Ustadz, sebaiknya sedekah di satu tempat atau berbeda-beda tempat atau berbeda-beda orang atau berbeda-beda sumber nih Ustadz? Sedekahnya itu sedekah sunnah ya, berarti sedekah biasa gitu kan ya. Ya, sepertinya Ustadz. Sedekah sunnah itu sedekah itu ya intinya tadi orang-orang terdekat kita itu, orang-orang terdekat kita itu yang harus lebih kita prioritaskan. Saudara-saudara kita, mau saudara kita ada di Jakarta, mau saudara kita ada di Jawa, mau saudara kita di Palembang, ya transfer saja, kirim aja. Nah, itu kan barometer itu kan yang menjadi tuntunan kita untuk bersedekah, orang-orang terdekat kita gitu. Tapi kalau sudah orang-orang terdekat kita sudah selesai kita tunaikan, monggo dibagi-bagi. Lalu yang terdekat di lingkungan kita dulu. Agar apa? Agar kebaikan kita itu betul-betul dirasakan oleh orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita gitu. Itu intinya. Betul. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini menarik Ustadz dari Kak Novi Yuliani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Sedekah itu kapan ya menjadi haram hukumnya? Nah, ini cukup berbeda nih pertanyaannya. Sedekah itu kapan bisa jadi jatuh kepada yang haram? Kepada sesuatu yang lawan yang tadi. Siapa tuh Kak Novi. Kak Novi Yuliani. Kak Novi ya lawan yang tadi, versus yang tadi. Ketika kita sedekah bukan pada hal yang baik, itu jadi haram. Bukan dari berasal yang baik, itu jadi haram. Baik, menarik sekali. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Dodit. Menurut Kak Musin, bagaimana nih fenomena budaya sedekah ala Gen Z? Apakah sudah masif atau populer atau seperti apa? Wah, saya salut sama Gen Z sekarang. Di sosial media, kita nggak usah bicara tentang itu jadikan konten atau tidak loh ya. Itu buat nambahin followersnya kita wallahu a'lam. Kayak banyak hal lah di sosial media kita lihat itu jadi konten-konten untuk berbagi itu. Di satu sisi kita juga harus tetap mengkritisi bagaimana cara bersedekah itu. Tapi itu semangatnya luar biasa. Di semangat untuk berbagi dijadikan jadi konten ya. Ya bagus lah, tapi ya adab bersedekah itu kan pasti juga ada. Segala apapun yang kita lakukan pasti ada. Di sana ada keikhlasan, di sana tidak boleh menyakiti. Ya. Tapi overall anak-anak generasi Z luar biasa peduli kok sama yang sekarang terlihat dari konten. Tinggal kita bagaimana mengedukasi bagaimana adabnya itu biar lurus itu saja. Betul, karena kalau yang kita lihat bersama-sama ya generasi Z dan milenial juga sekarang ini banyak banget kasus sedekah yang luar biasa. Misalkan banyak banget generasi Z dan milenial membuka platform untuk bersedekah misalkan ya, benar. dari kita Pernah bisa bahkan 20 tahun lalu kita nggak ada kepikiran sedekah lewat website gimana kan. Almarhum anaknya Ridwan Kamil kan, bagaimana seorang anak muda tapi masya Allah dia punya sosial kepedulian pada sosial luar biasa. Itu kan sebuah bukti bahwa budaya generasi Z, generasi anak muda kita itu charity, amal sosialnya tinggi gitu. Bahkan kalau kita ngelihat kasus-kasus musibah dadakan, misalkan ada ojol kehilangan motornya, tiba-tiba open sedekah untuk bapak ini, itu juga banyak. Bahkan ngelihat kayak sekarang, bahkan sedekah ke hewan-hewan terlantar pun sekarang tuh sudah banyak banget. Jadi kita sedekah nggak hanya antar manusia, tapi antar ke makhluk lain pun kita bersedekah. Bahkan bersedekah khusus menanam bibit 1000 bibit di kawasan ini pun, di kawasan A, B, C pun sudah sangat amat banyak ya Ustadz ya. Saya punya ini, di samping rumah saya ada Indomaret. Setiap pagi itu ada anak muda yang selalu ngasih kucing makanan.
dan kucingnya itu berebutan ke situ tiap pagi, udah tahu waktunya. Wah, itu Masya luar biasa. Allah. Anak muda rutin nggak sih makan kucing di depan Indomaret tersebut? Dan kalau dia udah datang, kucingnya itu banyak sekali. Jadi favorit ya. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Dari Kak Piroh, Assalamualaikum, maaf Ustadz izin bertanya. Tapi di luar tema Ustadz, bolehkah kalau saya membayarkan zakat fitrah ke ponakan saya, tapi saya kasihnya kepada mustahik atau lembaga amal zakat yang ada di lingkungan saya, bukan di tempat ponakan saya tinggal. Nah itu gimana Ustadz? Boleh, boleh, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Tapi yang kalau kita bicara tentang afdoliyah, keutamaannya, ya di tempat orang yang membayar zakat tersebut. Oh Kalau di baik. tempat ponakan, di tempat ponakan. Tapi kalaupun kita yang bayarin ponakan zakat fitrahnya ponakan kita di tempat kita, no problem. Itu sah, zakat fitrahnya sah. Masya Allah. Luar biasa teman-teman diskusinya, kemudian tanya jawab juga sangat rame, bahkan nggak cuma tanya jawab, tadi juga Ustadz juga diminta untuk sharing pengalaman bersedekah yang luar biasa, setahun 2 kali umroh, luar biasa sekali Ustadz, dan itu juga saya jadi iri ya, jadi ingin ikut bersedekah juga biar kecipratan nih berkah-berkah Ustadz, siapa tahu kita bisa umroh bareng ya Ustadz ya, gara-gara bersedekah kita nggak pernah tahu rencana Allah ke depannya gimana. Baik, untuk teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Setelah materi dan ilmu serta pengalaman yang sudah Ustadz Muhsin berikan kepada kita semua, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman, silahkan untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah terlampir di chat Zoom supaya teman-teman mendapatkan sertifikat yang akan diberikan oleh NIDA Akademik. Baik, sebelum kita tutup acara ini, kita akan ada foto bersama. Jadi teman-teman kami harap untuk menyalakan kameranya untuk kita abadikan foto bersamanya. Baik, saya hitung ketiga, teman-teman bisa melihat ke kamera. 1, 2, 3. Baik. Baik, teman-teman, terima kasih. Kita sudah di penghujung acara sesi terakhir dari webinar dengan tema Membangun Generasi Z Merdeka Finansial. Yang tentunya materi ini tidak hanya bermanfaat untuk generasi Z, tapi juga kaum-kaum milenial, bahkan kaum-kaum yang sudah berumah tangga. Dan teman-teman, tidak cukup sampai di sini. Di NIDA Academy juga akan ada webinar dengan tema yang berbeda, namun dikemas dengan sangat menarik, yaitu tentang milenial dan Gen Z melek hukum. Jadi di tanggal 30 Maret nanti di hari Sabtu kita akan ngebuburit ngebahas hukum untuk generasi now, karena generasi Z juga perlu perlu adanya pemahaman tentang hukum, terutama hukum ekonomi syariah, yang nanti juga akan disampaikan oleh orang yang sudah ahli di bidang hukum, yaitu Pak Warmin SHMH, yang merupakan salah satu dosen di hukum ekonomi syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam NIDA Al Adabi. Buat teman-teman yang punya kerabat, rekan tetangga, atau keluarga yang masih SMA dan ingin melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam atau di S1, teman-teman bisa mendaftarkan di Sekolah Tinggi Agama Islam NIDA Al Adabi atau bisa menghubungi kontak yang sudah tertera di background Zoom berikut ini. Teman-teman bisa follow dan chat melalui kontak person kami. Teman-teman bisa bertanya langsung tentang bagaimana mendaftar sebagai mahasiswa di STI NIDA Al Adabi. Dan kita juga menyediakan beragam beasiswa yang bisa teman-teman ajukan. Jadi teman-teman bisa berkuliah tanpa mengeluarkan biaya yang besar.
Dan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliahnya di jenjang yang lebih tinggi yaitu magister atau pascasarjana, teman-teman juga bisa mendaftarkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nida Adabi karena kita baru membuka jurusan pendidikan agama Islam di jenjang magister atau S2. Jadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi, itu bisa lanjut di Sekolah Tinggi Agama Islam Nida Adabi. Dan buat teman-teman tetap pantau terus STN Nida Adabi, bikin story tentang hari ini, webinar hari ini, dan rangkumannya nanti akan kita berikan door prize atau hadiah yang menarik kepada teman-teman yang terpilih membuat story dan membuat rangkuman tentang webinar Generasi Z Merdeka Finansial ini. Dan kami selaku panitia dan saya pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan. Apabila ada kesalahan kami, baik itu dalam acara berlangsung, sebelum acara berlangsung, bahkan sesudah acara berlangsung, kami di sini akan terus membenahkan diri untuk menjadi Nida akademik yang lebih baik lagi. Dan teman-teman jangan lupa untuk pantau terus Nida STN Nida Adabi dan Nida Islamic School. Dan kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman yang meluangkan waktunya, energinya, pulsanya untuk menonton dan mengikuti webinar, serangkaian webinar dengan tema membangun generasi Z merdeka finansial. Baik, kami Nida Akademik pamit undur diri. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.